selamat siang semuanya. Selamat datang di webinar Setara Berdaya yang keempat dengan tema berbisnis tanpa branding. Ini webinar terakhir kita, tapi jangan khawatir, teman-teman tetap bisa akses materi pembelajaran di welearn.unwomen.org. Izinkan saya perkenalan lagi nih buat teman-teman yang baru bergabung. Saya Vero dari Setara Berdaya yang akan memandu sekitar 2 jam ke depan di webinar kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Selamat belajar dan mengikuti webinar hari ini. Saya ingin menginfokan kalau hari ini kita akan ada 2 narasumber, yaitu Mbak Anantia dan Mas Ramya Prasnasa Hisnu, di mana keduanya selaku co-CEO Think Web Think Women dan pelaksana program Setara Berdaya. Oke, saya infokan nih buat teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, silahkan langsung ketik di kolom Q&A. Ingat ya teman-teman, di kolom Q&A bukan di kolom chat, karena kami hanya akan menjawab pertanyaan yang ada di kolom Q&A. Mengingatkan sebelum mulai materi, kita isi pre-survey dulu ya. Minta bantuannya kepada teman-teman untuk isi pre-survey. Kepada tim Setara Berdaya, mohon untuk di-share linknya di kolom chat. Oke, sudah di-share teman-teman, boleh cek di kolom chat. Mohon bantuannya, kurang lebih saya kasih waktu 2 menit deh untuk mengisi pre-survey. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam materi webinar kita hari ini. Kepada Mas Ramya, kami persilakan. Oke, terima kasih Vero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang hari ini saya akan share mengenai berkaitan dengan branding. Saya akan share screen dulu sebentar. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat semuanya. Saya akan ubah beberapa setting sebentar. Oke, kalau bicara branding, ada banyak hal yang terpaut dengan branding ini. Walaupun kalau mau dikatakan secara sederhana, branding pada dasarnya adalah sebuah identitas untuk bagaimana kita dikenali oleh orang lain gitu ya. Jadi kalau saya ambil dari Jeff Bezos, bagaimana ketika dia bilang, your brand is what people say about you when you're not in the room. Artinya kan ketika kita nggak ada di situ, tapi bagaimana orang membicarakan atau mengisyaratkan siapa kita gitu ya. Jadi kan kalau kita ada di satu tempat gitu, dengan mudah untuk ditunjuk si itu gitu dengan menggunakan jari, terus kita menunjuk ke pointing ke orang tersebut untuk menunjukkan bahwa itu yang saya maksud gitu ya. Tapi kalau misalnya orang tersebut nggak ada di dalam ruangan, berarti kan kita perlu pelabelan atau perlu identitas tertentu. Kita bisa menggunakan ciri-ciri gitu ya untuk sebagai perandaian, tapi juga jadi masalah ketika ada orang yang punya identitas yang sama gitu. Contohnya misalnya yang rambutnya hitam gitu. Kita tahu kalau di Indonesia ya hampir semua orang rambutnya hitam. Yang menggunakan baju biru, nah itu kan kurang spesifik karena bisa jadi ada baju biru lainnya. Baju biru motifnya batik misalnya gitu. Lebih spesifik tapi masih besar kemungkinan kalau misalnya ada kesamaan. Itu yang kemudian kita manusia untuk bisa memudahkan kita menggunakan label atau nama, atau kalau di produk atau di jasa kita menggunakan merek atau brand. Nah, ini yang
memang akhirnya digunakan sebagai untuk memudahkan bagaimana sebuah proses pengenalan terhadap sesuatu itu lebih mudah, sehingga ketika ada orang lain yang berada di ruangan tersebut atau orang lain yang ingin membicarakan mengenai kita, uh, yang digunakan adalah identitas-identitas yang tadi. Kalau misalnya individu yang digunakan adalah nama, uh, ataupun juga ya nama itu kan berarti ada nama perorangan, nama perusahaan, nama produk yang kemudian dinamakan sebagai label, sebagai merek atau brand, atau pelabelan penyebutan terhadap hal-hal lainnya gitu ya, yaitu uh, apa yang dimaksud dengan apa yang disampaikan si Jeff Bezos ini. Kemudian ada juga yang menyimpulkan atau mendefinisikan bahwa brand itu persepsi seseorang terhadap suatu produk, layanan, pengalaman, atau organisasi. Jadi bagaimana orang itu mempersepsikan sesuatu. Persepsi itu kan bisa disampaikan dengan berbagai bentuk gitu ya, baik itu sebuah deskripsi, baik itu sebuah sebutan atau apapun itu. Nah, sehingga apa yang diwakili oleh sebuah brand itu bisa jadi produk, bisa jadi jasa, bisa jadi experience atau pengalaman, atau juga bisa jadi organisasi. Masing-masing ini kemudian punya, kembali tadi ke yang saya sampaikan, bahwa ada namanya atau ada labelnya, ada penyebutannya, sehingga itu yang kemudian digunakan oleh orang untuk mengaitkan atau merefer ke produk atau layanan atau pengalaman organisasi. Nah, yang sering terjadi, yang banyak terjadi salah kaprah adalah ketika menganggap brand itu sama dengan logo. Jadi kalau ketika bilang kita tuh mesti punya brand gitu ya, terus yang muncul di kepala brand itu berarti kita mesti punya logo ya. Padahal bukan hanya logo. Jadi kalau kita bicara identitas ya berarti kan ada nama gitu ya. Kalau misalnya saya bicara ke diri saya sendiri, bagaimana supaya orang mudah untuk mengenali saya? Biasanya yang dilakukan adalah tentu saya mengenalkan nama. Karena nama itu melekat pada diri saya. Kemudian salah satu yang unik dari setiap orang, karena seringkali beda nama, walaupun ada orang-orang yang namanya cukup generik gitu, atau banyak orang dengan nama yang sama. Kemudian ada juga gaya berpakaian, atau dia selalu botak gitu ya, selalu gundul misalnya gitu, atau rambutnya dengan gaya tertentu. Jadi gaya yang selalu melekat itu kemudian juga bisa dianggap sebagai brand. Selalu menggunakan kemeja flanel misalnya seperti itu. Selalu menggunakan topi. Jadi bentukan yang sama itu kemudian juga bisa terjadi terhadap bisnis. Artinya sebuah brand itu tidak hanya identitas visual, yaitu logo, tapi dia juga bisa juga gaya bicara, atau kebiasaan. Misalnya ada kebiasaan yang saya miliki yang memang hal itu saya ulang-ulang terus gitu ya, atau gaya bicara, bagaimana saya melafalkan kalimat tertentu misalnya. Nah itu karena terjadi berulang-ulang di diri saya, maka dia menjadi bagian dari brand saya, atau jadi perwakilan identitas saya. Jadi brand itu lagi-lagi tidak hanya sekedar logo. Nah sayangnya ini belakangan ini salah kaprah menganggap bahwa kalau misalnya saya memulai bisnis, saya harus membesarkan brand,
artinya saya harus punya logo. Atau kadang-kadang ada juga yang kalau misalnya jualannya adalah produk yang butuh dikemas, misalnya makanan gitu ya, terus menganggap bahwa brand itu adalah packaging. Brand itu adalah kemasan dalam mengantarkan si uh, produk atau layanannya. Padahal ya itu adalah tempatnya gitu. Packaging adalah tempat meletakkan logo. Tempatnya bisa macam-macam. Bisa di uh, gelas, kalau misalnya yang kita jual adalah kopi, bisa di memang packaging makanan, itu packagingnya. Bisa juga di dua itu nggak ada, tapi di tempat lain gitu ya, misalnya di tokonya itu memang ada si logo itu dan lain-lain. Nah itu untuk memahami bahwa brand itu bukan sekedar identitas visual. Nah, kalau kita bicara brand, itu artinya kita bicara bahwa bagaimana kita dikenal, your look and feel, bagaimana kita dikenali oleh orang lain. Artinya ini juga termasuk nama, termasuk isyarat visual dan lainnya yang membantu orang untuk mengingat dan mengenali. Salah satu hal yang penting buat kita sadari dan kita ingat kenapa kemudian kita semua membutuhkan nama, karena salah satu kelebihan manusia itu kan adalah ingatan yang terbatas ya, sehingga uh, kita bisa mengenali orang lain yang saat ini, tapi di waktu yang berbeda sebelumnya misalnya itu uh, ingatan kita terhadap nama-nama tertentu itu berbeda dengan yang sekarang. Karena tadi masalah karena mengenai keterbatasan daya tampung otak manusia yang sebenarnya justru itu jadi kelebihan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita terbatas, tempat kita untuk mengingat itu terbatas, artinya kan kita butuh hal-hal yang memang spesifik untuk mengenali seseorang. Misalnya tadi saya cerita bahwa gimana saya mengenali seseorang yang saya nggak tahu namanya, ya saya pakai identitas yang lainnya. Tapi ketika identitas itu dimiliki oleh pihak lainnya, sehingga saya juga membutuhkan bahwa ya tapi namanya akan jadi lebih mudah kalau misalnya saya mengenali nama. Nah, yang perlu diingat adalah ketika kita bicara brand, itu artinya juga mengenai nama. Jadi kalau kita mau memulai bisnis, salah satu yang perlu kita lakukan adalah membuat brand yang dalam hal ini salah satunya adalah nama. Nah, nama ini menjadi hal yang paling minimum. Jadi kalau misalnya di judul saya tadi di awal itu adalah bicara mengenai business without branding gitu ya. Karena yang saat ini terjadi adalah setiap orang bicara mengenai bahwa branding itu penting dari sebuah bisnis, tapi tidak memahami atau tidak mendapatkan informasi yang didapatkan hanya sebagian atau pemahaman yang didapatkan hanya sebagian, bahwa proses untuk mengenalkan brand dan membesarkan sebuah brand itu butuh effort atau tenaga yang besar. Artinya kita tidak bisa ketika kita sudah menentukan bahwa bisnis saya namanya ini nih gitu ya. Bisnis saya namanya misalnya misalnya Esteller 77 gitu ya. Terus kita menganggap bahwa kalau misalnya kita sudah punya nama itu terus sudah selesai. Padahal kalau misalnya kita punya nama atau kalau misalnya kita berkenalan sama orang, berapa besar kemungkinan kita lupa sama si nama orang tersebut. Kita akan menjadi ingat kalau misalnya orang tersebut akan mengulang-ulang. Jadi nama yang diberikan itu tidak hanya sekali, tapi
beberapa kali yang disampaikan. Nah, itu yang membuat jadi proses sebuah brand, mengenalkan sebuah brand dan membesarkannya itu butuh waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Iya penting, tapi juga bukan sesuatu yang mudah dan perlu dilakukan terus-menerus. Nah, hal ini yang kemudian membuat perlu berstrategi, apalagi ketika sebuah UKM dijalankan sendiri, segala sesuatunya sendiri, mulai dari produksi, kemudian ya membeli bahan, produksi, memasarkan, berjualan, menerima pesanan, pengiriman, dan lain-lain gitu ya, sehingga proses mengenalkan brand ini jadi sesuatu yang ya menantang sekali karena sudah ada banyak kegiatan yang memang perlu dilakukan. Nah, itu yang kemudian kalau dari saya, ketika kita mau memulai bisnis, minimalnya kita menentukan nama. Minimalnya. Kita tidak perlu logo, tidak perlu dulu ya, tidak perlu dulu logo. Kita tidak perlu dulu packaging yang terdesain, yang ada visual desainnya, ada gambar-gambarnya gitu, ada gambar brandnya kita misalnya. Jadi itu nanti dulu. Tapi minimalnya kita menentukan nama. Setelah kita menentukan nama, terus habis itu kita jualan aja dulu. Jadi melakukan langkah pertama dari bisnisnya. Jadi jualan aja dulu. Tapi kita ingat bahwa kita setelah langkah hal-hal awal dalam berjualan itu cukup stabil, yang kemudian kita perlu lakukan adalah memang mendorong mengenai brandnya. Yang tadi baru menentukan nama. Yang kemudian untuk bisa namanya diingat ya berarti perlu diulang-ulang, perlu dikenalkan berulang-ulang. Artinya kalau misalnya dia tempat untuk mengenalkan brand adalah marketing channel atau dengan cara pemasaran, maka kegiatan dalam mengenalkan nama ini atau memunculkan brand dalam hal ini, memunculkan logonya, memunculkan namanya, itu perlu dilakukan secara berulang-ulang di channel pemasaran. Jangan sampai kebingungan menentukan nama itu atau kebingungan dalam menentukan nama atau upaya untuk membesarkan brand kemudian membuat bisnisnya jadi nggak jalan. Karena inti utama dari bisnis adalah memang si berjualannya dulu gitu ya. Jadi menentukan brand kita perlu tentukan sampai di satu titik, di mana titik itu ya udah ya apa yang kita dapat di titik itu yang akan kita gunakan, terus kita kemudian mulai jualan sehingga bisnis kita berjalan. Ketika bisnis berjalan, kita juga ingat bahwa ada brand yang perlu kita kembangkan. Maka ketika bisnis sudah berjalan, kita sudah punya ruang, kita bisa kembali lagi ke upaya dalam membesarkan brand tersebut. Nah, itu kenapa nama jadi penting, dan apakah bisa ganti nama? Nah, itu juga sama sekali tidak masalah, karena ada banyak perusahaan-perusahaan yang sudah berjalan puluhan tahun, atau yang sangat besar gitu, jumlah karyawannya ribuan atau ratusan ribu pegawai, yang itu kemudian dia menentukan untuk kita ganti nama gitu. Jadi, nah itu tidak ada masalah sama sekali dalam hal tersebut. Oke, saya lanjut. Apa fungsi dari nama brand? Yang pertama, jadi indikator kepercayaan konsumen. Bayangkan kalau misalnya kita baru bertemu sama orang, apa yang kita rasakan ketika kita sudah mengenal namanya. Jadi sudah sempat berkenalan gitu ya. Kita jadi lebih merasa tenang karena kita mengetahui nama orang tersebut. Kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi, saya bisa mengaitkan dengan orang tersebut. Apakah saya minta tolong dia atau justru dia sebagai orang yang saya
yang menyaksikan apa yang terjadi di saya dan lain-lain dan lain-lain. Tapi intinya adalah tingkat kepercayaannya jadi naik. Nah, itu yang terjadi. Nama brand dapat membuat citra bisnis semakin meningkat. Sama ketika orang jadi percaya, ya kemudian bisnis image-nya juga jadi naik gitu ya, jadi lebih dipercaya sama orang. Nama brand menjadi pembeda antar bisnis. Ini saya sampaikan di awal bahwa ya kalau ada 10 orang di dalam satu ruangan yang semua pakai baju putih dan kita tidak tahu namanya, ketika kita panggil hai baju putih, ya 10-10-nya akan menanggapi gitu ya. Sehingga dalam kerumunan itu diperlukan pembeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, disitulah peran dari si nama brand untuk membedakan antar bisnis. Kemudian kegiatan promosi lebih mudah dengan brand yang hebat. Jadi ketika memang brandnya sudah diketahui, maka akan lebih mudah untuk ketika si brand tersebut mengeluarkan sesuatu yang memberikan promosi. Atau bahkan di nomor yang berikutnya adalah kalau misalnya kita punya variasi produk baru atau varian baru yang kemudian itu bisa dikenalkan dan orang akan mengaitkan dengan produk yang sebelumnya sudah ada gitu ya, sehingga mereka bisa yang yang itu kemarin dia mengeluarkan produk dengan rasa yang ini, sekarang rasanya baru gitu dan seterusnya. Oke. Nah, dalam menentukan nama itu bisa dengan sangat mudah, yaitu dengan menggunakan nama sendiri. Itu tentu yang paling mudah karena kan kita yang perlu dimintakan izin adalah hanya diri sendiri gitu ya. Atau juga nama anak. Biasanya ini yang paling mudah dan paling banyak ditemui, atau kadang-kadang juga memang langsung namanya, atau kadang-kadang pakai misalnya di sebelah kanan ada contohnya Baby L gitu ya. Jadi ya namanya dari uh, si anaknya, atau kadang-kadang ibu siapa gitu, atau maksudnya tuh ibu dari si anak itu gitu ya. Nah, itu ketika menggunakan nama. Kemudian yang digunakan adalah si produknya. Jadi misalnya si Esteller 77 ini, di mana produk jualan pertamanya kalau tidak salah adalah Esteller itu, dan dijual di sebuah rumah dengan nomor 77. Ketika dia memiliki produk lainnya selain Esteller, ya karena orang memang sudah kenal dengan si Esteller ini di rumah nomor 77, kemudian mereka tidak mengubah si namanya menjadi nama produk lainnya atau nama produk rangkuman semua, misalnya jajanan 77 gitu ya, karena orang sudah lebih kenal dengan si Esteller 77. Bisa juga menggunakan kalimat. Nah, ini juga beberapa belakangan ini juga banyak digunakan. Jadi yang digunakan adalah rangkaian kata atau kalimat. Kemudian bahasa asing atau sinonim. Ini perlu hati-hati dengan cara penulisan, pelafalan gitu ya, karena terlebih lagi perlu hati-hati dengan bagaimana apa artinya sesuai atau enggak, dan ada di bahasa lain atau enggak, itu juga perlu diperhatikan. Nah, itu bahasa asing atau sinonim. Yang kedua adalah singkatan atau akronim, misalnya Volkswagen dengan VW atau VW. Nah, itu contoh bagaimana menentukan nama. Kemudian ada juga nama-nama yang
nggak biasa gitu ya. Mungkin dikaitkan dengan nuansa kayak misalnya ini si rawon setan, karena rawon itu gelap gitu. Kemudian diasosiasikan dengan setan sehingga dinamakan si rawon setan. Ada juga yang uh, karena warnanya uh, uh, menjadi dekat dengan uh, nuansa tertentu gitu, atau rasanya dekat dengan uh, nuansa tertentu, misalnya sambal geprek iblis gitu misalnya. Nah, itu kadang-kadang juga suka juga sih digunakan sebagai nama. Nah, yang perlu dilakukan adalah juga melakukan testing. Bagian dari menentukan nama adalah testing. Testing yang dilakukan pertama adalah kita cek arti di bahasa lain kalau misalnya ada. Jadi ini mudah ya, bisa menggunakan Google. Terus habis itu melihat bahwa coba aja sampai ke halaman 5 gitu ya. Apakah ada yang menggunakan kata yang sama, entah untuk bisnis atau untuk apapun itu, tapi apakah ada arti. Kadang-kadang bisa di nama kita, terus habis itu diinikan dengan definisi gitu ya misalnya. Atau definisi di bahasa lain, atau definition in other language, atau definition aja biasanya akan muncul. Nah, itu yang perlu mungkin agak jangan cuma di halaman pertama dan kedua, tapi agak banyak gitu ya melihatnya ke halaman ke-5 sampai ke-5 ke-6 gitu untuk bisa dapat. Karena kita di dunia ada banyak sekali bahasa kan, jadi sangat mungkin untuk ada penggunaan di negara, di bangsa yang lain gitu ya. Kemudian cek cara penulisan. Cek cara penulisan ini juga penting karena apalagi ketika kita menggunakan bahasa yang bukan bahasa ibu, atau bukan bahasa yang asal sejak kita lahir gitu. Ini membuat, karena seringkali kita tidak tahu cara penulisan yang aslinya seperti apa, sehingga kita bisa jadi salah menulisnya gitu ya. Nah, itu kenapa tadi melakukan testing atau riset itu jadi sesuatu yang krusial atau penting. Nah, pengejaan juga sama. Kalau tadi penulisan, yang ini adalah pelafalan. Jadi bagaimana melafalkannya, dan ini sama ketika yang digunakan bukan bahasa ibu gitu. Nah, itu cara penulisan, cara pelafalan itu juga jadi penting, karena di bahasa yang berbeda bisa jadi cara penulisannya berbeda dengan cara pelafalannya. Nah, untuk memastikan, karena kan kita selalu perlu menempatkan diri di sisi ini ya, di sisi yang calon pembeli, sehingga menempatkan diri di posisi mereka itu akan memastikan bahwa bagaimana sih perilaku mereka. Misalnya, kalau kita nulis secara cepat gitu, itu kemungkinan buat salah tulisnya seperti apa? Coba perhatikan atau tanya atau minta tolong, kita melakukan riset ya, bisa di orang-orang yang di sekitar kita untuk coba tulis kata yang ini gitu, misalnya kayak gitu dengan cepat. Apakah ada salah penulisan atau seperti apa? Kemudian karena kita juga akan menggunakan nama tersebut untuk akun pemasaran kita, kalau kita melakukan pemasaran di sosial media, berarti kan kita akan menggunakan nama tersebut untuk akun pemasaran kita, maka kita juga perlu cek ketersediaannya.
ada beberapa platform, misalnya Facebook, yang dia memang memperbolehkan untuk kita menggunakan nama yang memang sama. Tapi kan kemudian kita juga perlu perlu lihat juga gitu ya. Walaupun kalau Facebook itu kan berarti search-nya adalah hanya di lingkaran terdekat saya gitu. Jadi saya nggak bisa search kayak yang lain. Tapi di Facebook itu memungkinkan untuk ada nama yang sama. Nah, kalau di Instagram itu nama akun harus unik. Itu kenapa ada beberapa brand yang eh, kemudian menempatkan underscore ID, .id, .ina, Indonesia, dan lain-lain lah. Ada yang sampai ke asli gitu ya misalnya. Uh, nah itu juga jadi salah satu opsi ketika kita mau memilih nama, memilih akun, supaya kita tetap bisa menggunakan akun itu walaupun sudah dimiliki sama orang lain. Uh, ada juga beberapa, dan ini karena sifatnya seluruh dunia, ya kita memang bersaing sama sama orang lainnya di seluruh dunia gitu ya. Jadi bukan hanya kita sendiri. Kita akan bisa menemukan untuk kemudian ya akhirnya itu bisa jadi pertimbangan kita bahwa ini udah banyak sekali yang menggunakan gitu. Artinya saya sebaiknya mungkin ganti nama yang lain aja. Uh, ya nggak apa-apa mundur sedikit gitu untuk mengubah nama. Walaupun tadinya saya mau menggunakan nama sendiri gitu, tapi ternyata nama uh, bisnis yang sama dengan nama itu, atau jangan-jangan ada bisnis yang lain dengan nama yang sama, nama kita sendiri, itu yang membuat kita justru jadi sulit untuk di search. Oh ya, yang di search itu bukan cuman ketika nama akun ya, kan bisa jadi ada yang sudah menggunakan sebagai hashtag mungkin aja ya. Tapi kalau nama sih biasanya jarang. Nah, dengan seperti itu kita bisa tahu bahwa bisnis lainnya yang melakukan pemasaran menggunakan Instagram itu namanya tuh namanya apa gitu. Kalau misalnya namanya sama kita, apakah dia hanya nama tersebut atau ada kata pendamping lainnya gitu ya, kayak gitu. Jadi itu kenapa sih cek akun bisnis di sosial media tuh jadi penting. Nah, yang berikutnya akan lebih baik kalau kita mendaftarkan merek kita. Proses ini memang tidak sebentar karena ada proses uh, riset juga di Dirjen Haki, uh, sehingga prosesnya juga tidak murah. Jadi ada biaya yang perlu diinvestasikan gitu ya dalam hal ini. Tapi plus poinnya adalah kita memang menjadi pemilik sah dari nama tersebut. Nah, ini bisa jadi pertimbangan ketika paling tidak ketika bisnis kita sudah mulai berjalan, karena ini akan membantu kita bagaimana kita punya hak penuh terhadap si nama tersebut. Ada banyak cerita mengenai konflik di kepemilikan Haki ini atau nama brand ini. Bisa jadi karena kalau kita prinsip yang digunakan di Jalan Haki adalah prosesnya pasif, artinya mereka tidak yang mencari gitu, jadi memang benar-benar berdasarkan siapa yang mendaftarkan, dan dia akan memeriksa ke dalam database mereka. Artinya bisa aja jauh sebelum kita udah ada yang pernah daftarin, mungkin aja gitu ya. Nah, itu hanya di database dia. Dan perlindungan mereka memang hanya di Indonesia, karena kan ini memang dasar hukum Indonesia, jadi perlindungan hanya di sini. Ketika nama yang sama dipakai kita berbisnis di negara lain, ya berarti kita mesti urus untuk si pendaftaran merek itu di negara tersebut gitu ya. Nah, itu contoh apa yang berjalan ketika di Haki. Saya akan masuk ke beberapa slide terakhir. Kalau misalnya tadi saya banyak bicara mengenai nama, brand dalam bentuk nama, dan saya meletakkan di samping mengenai identitas visual atau logo. Ketika kita sudah memenuhi nama tersebut gitu ya, sudah cukup unik, sudah
kita menyadari apa yang perlu dilakukan dan lain-lain, kita dan bisnis kita juga sudah berjalan, kita bisa untuk masuk ke pembuatan logo. Dalam pendaftaran merek di Dirjen Haki, biasanya mereka minta juga logonya seperti apa gitu ya. Nah, ini akan membantu mereka bahwa kita pemilik sah atau bukan. Dalam pembuatan logo, ada beberapa referensi atau beberapa kategori yang dimiliki. Yang pertama disebutnya tipografi atau gambar yang berasal dari huruf. Ada di sini ada CNN, ada Disney, ada Ray-Ban, Visa, eBay, dan lain-lain. Nah, memang kalau dilihat bahwa ini ya memang kayak huruf-huruf yang disusun yang nama dari, apakah singkatan, CNN kan berarti singkatan, apakah Disney kan berarti nama belakang gitu ya, Amazon atau yang lain. Tapi yang bisa dilihat adalah bagaimana ketika kita menentukan nama, itu saja sudah bisa digunakan sebagai logo. Dengan kita memilih font tertentu, yaitu kemudian bisa digunakan sebagai logo. Kemudian bisa juga ditambahkan dengan elemen-elemen lainnya gitu ya. Misalnya Amazon ada garis melengkung dari huruf A sampai dengan Z, karena dia pengen bilang bahwa di sini ada semuanya, dari A sampai Z. Dari produk yang namanya berawalan A, sampai dengan produk yang namanya berawalan Z, itu semuanya ada. Jadi dia nyebutin A sampai Z. Dan kemudian dia membuat supaya si lengkungnya itu seperti senyum dan lesung pipinya gitu ya. Nah, itu bagaimana dia menambahkan elemen dari nama yang ya sebenarnya nama dia. Ada juga kayak Google atau eBay yang menggunakan warna, jadi per hurufnya digunakan warna yang berbeda. IBM salah satu contoh singkatan yang kemudian desain grafisnya, desain hurufnya kemudian dibuat jadi garis-garis. IBM adalah singkatan dari International Business Machine. Waktu itu bentukan layar atau teknologi layar saat itu adalah bentuknya memang ya press rate-nya ada seperti garis-garis gitu. Jadi itu dia gunakan untuk bagian dari logo. Kemudian yang berikutnya adalah ikonografi. Jadi kalau tadi adalah si susunan huruf yang dibuat menjadi gambar. Kalau yang ini adalah icon atau perlambang yang dibuat jadi gambar. McDonald's dibuat dari huruf M yang kemudian dimodifikasi bentuknya untuk kemudian jadi logo McDonald's. Twitter diambil dari siluet burung Twitter. Target diambil dari bullseye target. Apple diambil dari siluet buah apel yang tergigit gitu. Nah, ini dari logo, dari perlambang-perlambang yang kemudian menjadi gambar yang mewakili identitas tertentu. Ada juga ilustrasi, misalnya ini Pringles atau Starbucks yang merupakan gambar dari Putri Duyung gitu ya. Nah, itu juga digunakan. Dan yang terakhir adalah ini bentuknya foto. Atau ya paling tidak siluet dari foto gitu. Jadi kalau Toblerone itu saya nggak tahu Toblerone itu sebutnya Toblerone atau Toblerone. Tapi yang dia ambil itu adalah pucuk dari si gunung es, mungkin Mount Everest ya, saya nggak tahu persis sejarahnya. Tapi gambar dari itu yang kemudian dijadikan bagian dari logo. Atau si Colonel Sanders sebagai penemu Kentucky Fried Chicken, yang nama Kentucky Fried Chicken itu diganti menjadi
KFC, dan untuk logonya diambil dari ilustrasi dari si Colonel Sanders. Nah, itu materi dari saya mengenai business without branding. Kenapa kalau saya summary-kan apa yang saya sampaikan, saya simpulkan apa yang saya sudah berikan. Ketika bicara brand, perlu dipahami bahwa ada hal minimal dari sebuah brand, dari sebuah identitas, yaitu nama. Dan ini bisa digunakan dalam berupaya untuk menjalankan bisnis. Jangan kemudian penentuan nama itu menjadi batasan dalam proses berbisnis yang kemudian nggak jalan-jalan karena namanya nggak kunjung ketemu gitu ya, nggak ditentukan gitu. Jadi habis itu bisnisnya nggak jalan. Jangan seperti itu, yang artinya kita ya kalau misalnya kita baru mulai bisnis, kita nggak perlu kemudian menganggap bahwa tapi saya belum punya brand, terus gimana saya jualannya? Ya nggak, pokoknya tentuin aja nama, terus habis itu mulai aja jualan. Itu yang saya maksud dengan business without brand, business without branding. Kegiatan branding yang seharusnya atau branding itu memang hanya bisa didapat kalau dilakukan secara rutin dan terus-menerus. Jadi berulang terus-menerus. Kayak tadi saya ilustrasikan bahwa ini tuh kayak kenalin nama. Kalau nama kita mau diingat ya kita mesti ngomong terus-terusan mengenai nama kita. Nah, supaya seperti itu, maka yang perlu dilakukan adalah memang berulang-ulang gitu dalam membicarakan namanya. Kalau misalnya kita mau berulang-ulang, artinya ada tenaga lebih yang dibutuhkan. Dan ini belum tentu semuanya memiliki tenaga dan ruang dan waktunya untuk melakukan hal ini. Karena itu, dalam memulai bisnis, bisa fokus dalam bisnisnya. Brand itu hanya perlu untuk menentukan nama, dan jangan khawatir kalau misalnya suatu hari perlu diganti, ya nanti diganti saja, jadi nggak ada masalah. Yang penting kita sudah menentukan nama dan kita bisa memulai bisnisnya. Ketika bisnisnya sudah berjalan, tetap dengan kesadaran bahwa sebuah nama itu perlu dikembangkan, maka kita akan melihat lagi bagaimana kita mengimplementasi si brand kita. Yang tadinya hanya sekedar nama, yang tadinya kita belum mengenalkan berulang kali, sehingga kita bisa masuk, kita bisa memberikan si nama brand itu dalam proses atau dalam medium pemasaran kita. Sehingga orang jadi lebih kenal, kalau orang kenal jadi kepercayaannya ada, sehingga potensi pembeliannya juga jadi bertambah. Ketika itu sudah kita jalankan secara rutin dan terus-menerus, artinya ini bukan yang jalan terus habis itu jalan 3 bulan setiap minggu 2 kali posting gitu ya. Tapi terus habis itu selesai, nggak bisa juga. Emang selama produk itu, selama bisnis itu berjalan, berarti brand itu terus perlu ditumbuhkan, disirami gitu, disuburkan, dibicarakan terus-menerus, diomongkan untuk orang ingat, nanti diingat lagi, dan seterusnya. Ketika ini sudah berjalan, kita bisa menambahkan identitas lain supaya kita lebih mudah lagi untuk dikenal. Bisa jadi itu adalah logo. Dan jangan lupa bahwa tadi saya bilang logo tuh bahkan bisa menggunakan nama aja. Nama yang tadi ketika kita ketikkan di komputer kan itu jadi rangkaian huruf itu yang kemudian bisa jadi nama. Kita ganti warnanya aja, kita kasih outline misalnya, itu aja sudah menjadi sebuah logo. Ketika kita sudah memiliki nama, logo udah, di logo itu ada
warna-warna yang kita pakai, sehingga warna juga menjadi bagian dari si identitas. Warna ini kemudian kita bisa turunkan ke gaya komunikasi kita di social media atau gaya pemasaran kita. Warna-warna konten atau posting yang kita buat tuh emang menggunakan warna-warna yang memang ada di logo kita, misalnya kayak gitu. Atau kegiatan lainnya yang memang membutuhkan si mengulang dari si nama brand tadi, kemudian ada logonya, kemudian ada warnanya, sehingga semuanya dijadikan satu di dalam sebuah packaging, misalnya seperti itu. Jadi, satu persatu bisa ditambahkan, tidak perlu semuanya dilakukan di awal, apalagi ketika itu membuat bisnisnya nggak berjalan. Termasuk mendaftarkan ke Haki. Boleh, bukannya tidak boleh untuk sebelum mulai bisnis didaftarin dulu, boleh aja. Yang penting jangan kemudian membatasi atau menahan bisnis kita. Intinya itu. Artinya ya kalau kita mau daftarin dulu sebelum semuanya mulai ya boleh aja gitu. Kalau misalnya memang kita punya ruangnya, punya kesempatannya. Tapi kalau misalnya kita memang mengejar peluang ya berarti kan kita mesti segera mungkin mulai jualan. Nah itu apa yang saya bisa sampaikan mengenai bisnis without branding. Saya akan berikan kesempatan ini kesempatan berikutnya ke Anan untuk menyampaikan paparan. Sambil saya akan membaca apa yang ada di Q&A atau teman-teman lain kalau misalnya punya pertanyaan silakan menuliskan di Q&A. Saya akan sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Demikian dari saya. Kita akan ketemu lagi nanti di kurang lebih 30 menit sebelum selesai mengenai untuk tanya jawab secara langsung. Silahkan Anan. Ya, terima kasih Rama. Halo teman-teman semua. Saya akan melanjutkan materi hari ini. Izin untuk share screen. Jadi masih terkait dengan yang tadi Rama sempat sampaikan, saya akan melanjutkan. Ini ada beberapa materi lagi. Yang pertama saya akan menambahkan tentang strategi kita dalam berbisnis terkait dengan penggunaan brand tadi ya. Gitu. Jadi ini ada satu dasar yang sebenarnya kemarin ketika webinar yang sebelumnya saya sempat sampaikan gitu. Jadi ketika kita mau kemudian merencanakan untuk membuat brand, tadi kan memang disyaratkan untuk ya kita mulainya dengan yang sederhana dulu gitu ya. Paling tidak ada beberapa, ada namanya, ada apa namanya logo dan lain-lain. Yang benar-benar akan saya sarankan adalah kita perlu benar-benar kenal dengan konsumen kita saat ini seperti apa gitu ya. Jadi mulai dari bagaimana sebuah proses pembelian itu nantinya terjadi karena ketika kita mulai membuat brand kita dan mulai melakukan marketing, pada akhirnya yang kita inginkan adalah calon konsumen itu menjadi konsumen kita gitu. Dari calon menjadi akhirnya benar-benar membeli. Jadi kita perlu kenal prosesnya, bagaimana proses pembelian terjadi, kapan mereka membeli gitu ya, kemudian apa saja yang dibeli dan kenapa akhirnya mereka melakukan pembelian itu. Gitu. Kalau kemarin sempat kita bahas tentang perjalanan konsumen untuk ketika mereka memutuskan untuk melakukan pembelian, mulai dari proses kenalan dulu, yaitu awareness, sampai dengan proses pembeliannya sendiri, sampai diharapkan akhirnya setelah mereka melakukan pembelian, mereka suka dengan produk atau jasa kita, dan kemudian kalau ada kebutuhan yang sama tentang produk atau jasa, mereka akan membeli ulang gitu ya. Diharapkan kan seperti itu. Loyalitas terjadi karena dianggap cocok, kemudian setelah dicoba juga memang mereka merasakan manfaatnya dan mereka akan mengulang kalau misalnya dibutuhkan. Kalau produknya dibutuhkan lagi. Nah, ada satu konsep tambahan yang akan saya tambahkan di sini, yang nantinya kita akan lihat bagaimana ini terkait erat dengan proses brand yang terjadi gitu ya, proses branding yang terjadi. Ini ada model namanya AIDA namanya. Gitu. AIDA ini adalah kepanjangan dari A-nya ini kalau di sini awareness ya, tapi kita bisa bahasakannya biasanya adalah attention. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa menangkap perhatian. I-nya adalah interest, apa yang menarik untuk calon konsumen kita. D-nya adalah desire, apa yang memang mendorong membuat keinginan gitu untuk
calon konsumen kita itu melakukan pembelian dan akhirnya ada aksi yang dilakukan. Aksi ini adalah memang melakukan sesuatunya bisa dia melakukan pembelian. Nah, tahapan-tahapan ini mulai dari attention sampai dengan action itu kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya ya, kalau kita bandingkan dengan perjalanan konsumen yang sudah kita diskusikan kemarin, itu kurang lebih sama. Gitu. Jadi kalau proses perjalanan konsumen ini kan adalah titiknya, mereka sedang ada di tahapan awareness, mereka sedang ada di tahapan yang membiasakan familiarity, mereka ada di tahapan untuk mempertimbangkan sampai tahapan melakukan pembelian. Nah, berikutnya ketika kita bicara soal model AIDA ini banyak terjadinya di dalam kepalanya, dalam benaknya calon konsumen kita. Jadi kalau kita bicara soal misalnya attention atau perhatian gitu, nah perhatian itu kan adanya di benak, adanya di pemikiran dari calon-calon konsumen kita. Gitu. Jadi yang kita coba cari tahu adalah apa yang ada di dalam benaknya para konsumen kita. Gitu. Itu kenapa kita sebutnya si model AIDA ini terkait erat dengan apa yang ada di benak konsumen. Gitu. Nah, ketika bicara soal attention, itu ada di tahapan awareness. Ketika kita bicara soal interest atau keingintahuan, itu ada di tahapan familiarity. Kemudian kita bicara soal desire, itu ada di tahapan yang bentuknya considerations gitu ya. Jadi dia benar-benar mempertimbangkan untuk ini beli atau enggak. Desire juga menimbulkan keinginan untuk kemudian melakukan pembelian. Sehingga pada akhirnya dia memutuskan. Nah, action itu kalau di dalam tahapan, ada di tahapan purchase. Gitu. Nah, kalau kita lihat kembali gitu ya, ketika bicara soal tadi, kenapa sih harus adanya branding atau adanya brand gitu? Karena ternyata seseorang ketika mereka mau membeli sesuatu, yang dibeli itu bukan barangnya, tapi kebanyakan mereka membeli rasa puasnya dari pemenuhan keinginan atau kebutuhannya mereka. Gitu. Jadi yang dibeli bukan karena fungsionalitasnya, kebanyakan yang dibeli bukan karena fungsionalitas barangnya, tapi karena mereka merasa terpuaskan dan merasa bahwa keinginan saya sudah terpenuhi atau kebutuhan saya sudah terpenuhi. Gitu. Jadi karena ini bermain dengan rasa puas, nah rasa puas itu kan adanya juga di dalam benak orang tersebut, orang yang merasakannya gitu ya. Nah, ini kita mulai pembahasannya dari konsep-konsep AIDA ini. Jadi kalau kita bicara soal menarik perhatian atau atensi calon konsumen kita, itu secara branding kita bisa saja menarik perhatiannya dengan materi-materi yang memang benar-benar menarik perhatian. Beda dengan yang lainnya gitu ya. Misalnya ini adalah salah satu contohnya produknya dari Orang Tua Group, pasta gigi formula gitu ya. Dia mau bilang bahwa formula ini misalnya untuk membuat gigi kita lebih kuat gitu. Nah, kalau kita lihat ini kreatifnya gitu ya, kreatifnya benar-benar dia berbeda dari yang lain gitu. Dia langsung memperlihatkan kekuatan pasta giginya dengan gamblang gitu ya. Jadi istilahnya kreatifnya menarik karena kalau dari jauh kan biasanya kalau billboardnya penuh gitu ya. Nah kalau ini gambarannya orangnya narik billboardnya dengan giginya gitu misalnya untuk memperlihatkan bahwa ternyata pasta gigi ini memang bisa membantu gigi tetap kuat gitu misalnya. Nah tapi selain bermain dengan kreatif, ketika bicara soal attention, interest, desire dan juga action tadi, itu kita bisa juga bermainnya dari cakupannya brand gitu ya, dari cakupannya brandingan kita gitu. Nah ini salah satu contohnya ketika bicara soal menarik perhatian, ada salah satu brand yang memang paling ini cukup baik gitu dalam menarik perhatian. Jadi mulai dari ada di mana-mananya, kemudian warnanya yang sangat menarik perhatian. Jadi ternyata warna merah itu benar-benar jadi warna yang terang gitu ya. Dan kebetulan mereka menggunakan warna merah itu benar-benar menarik perhatian bahkan dari jauh. Kemudian mereka punya namanya juga cukup besar dan bisa dilihat dengan jelas. Dan kemudian mereka punya logo. Dan kalau kita lihat memang bentukannya cukup sederhana gitu ya. Jadi brandingnya seperti apa? Mereka hanya menggunakan
nama produknya, yaitu Mixu. Kemudian warnanya sudah cukup kontras antara merah dan putih. Kemudian ada logonya ya, logonya si manusia esnya. Gitu. Jadi 3 hal tersebut gabungan antara namanya yang sangat besar dan kalau kita bicara soal nama brandnya benar-benar kelihatan. Kemudian logo dan warna hanya itu yang mereka pergunakan gitu ya. Nah ini karena mudah dilihat dari jauh terlihat namanya ukurannya besar, logonya juga bisa terlihat dari jauh gitu ya. Itu menarik perhatian. Nah, kemudian kita sekarang beralih kalau kita sudah bisa menarik perhatiannya calon konsumen kita masuk ke interest atau kita masuk ke apa yang menarik gitu ya. Nah, ketika bicara dengan apa yang menarik, kita sudah bisa mulai masukkan ada produknya di dalamnya. Jadi kita memperlihatkan ada opsi apa saja sih di dalamnya gitu ya. Salah satu contohnya misalnya ini postingannya dari Mixu, dia bilangnya memperbandingkan pilih yang ini atau yang itu gitu ya. Jadi mereka punya misalnya boba sundae sama lucky sundae. Bedanya apa sih gitu ya. Kalau boba sundae ada bobanya, kalau lucky sundae sepertinya ada pecahan biskuitnya di bawahnya gitu. Jadi ini pilihan-pilihan yang bisa menarik keinginan gitu ya, bisa saja keingintahuan gitu atau ya menarik minat dulu gitu. Kalau tadi yang pertama tugasnya adalah menarik perhatian. Jadi kalau dari warna dari logo dan lain-lain, kalau sekarang adalah menarik rasa keingintahuan gitu. Jadi menarik interestnya dari calon konsumennya. Nah, berikutnya tugasnya adalah masuk ke, tapi kalau kita lihat juga ya, di sini elemen brandnya tetap ada. Jadi tetap menggunakan warna merah, kebanyakan warna merah tulisannya. Jadi tulisan putih di atas warna merah. Dan kita lihat juga logonya tetap dipergunakan. Jadi konsistensi juga penting gitu. Jadi ketika masuk dari tahapan, saya balik lagi ya, dari tahapan menarik perhatiannya, attention-nya, kemudian masuk ke dalam pilihan, itu di dalam interest, itu tetap harus dibawa juga mulai dari warna, dari cara penulisannya, putih di atas merah gitu, atau menggunakan warna merahnya atau logonya. Berikutnya kita bisa lihat, ini ada salah satu contoh lagi, ini tentang desire. Desire itu adalah membangkitkan keinginan untuk akhirnya membeli, walaupun sebelumnya dia tidak punya, calon konsumennya mungkin belum punya keinginan untuk membeli sebelumnya gitu ya. Tapi di sini desire itu fungsinya adalah untuk meningkatkan dorongan untuk, oh saya kayaknya pengen deh punya yang ini gitu ya. Nah ini menarik, misalnya ada mereka punya tempat minum yang bentuknya adalah bentuk logo gitu. Jadi kalau kita bicara soal branding, ini bisa jadi branding yang baik karena kalau bicara soal botol minum berarti ada kemungkinan botol minumnya bisa dibawa ke banyak tempat di luar dari gerainya Mixu dan itu mungkin bisa dilihat juga oleh banyak orang. Dan ketika mereka membuat water bottle ini atau tempat air ini, opsinya kan mereka bisa punya banyak opsi ya. Nah, di sini mereka juga menggunakan opsi branding yaitu logonya untuk kemudian dijadikan botol air minum gitu. Nah, ini ada contoh konten yang mereka buat memang untuk membangkitkan keinginan tersebut gitu ya. Jadi yang tadinya mungkin melihat untuk, oh kalau misalnya Mixu saya cuma mau beli dengan kemasan biasa gitu ya, tapi ternyata mereka bisa membuat konten yang ini tujuannya untuk membangkitkan keinginan orang, desire orang untuk membeli gitu.
Oke, jadi kalau kita lihat dalam posting tadi, elemen brandingnya tuh cukup kuat di dalamnya gitu. Jadi mulai dari warnanya udah warna merah dasarnya, kemudian ada tulisannya juga putih. Ketika mereka bicara soal, ini saya coba ya di sini, ketika mereka berbicara tentang step-stepnya atau cara-caranya untuk gimana caranya untuk mendapatkan si water bottle itu atau tempat minum dengan logo tadi, itu mereka menampilkan logonya dan kemudian cara menampilkan tulisannya juga masih sesuai dengan brandnya dia gitu ya. Jadi eh, tulisan teksnya putih, latar belakangnya merah gitu. Dan kalau diperhatikan di beberapa konten yang mereka miliki, mereka tuh menggunakan juga jingle. Jingle tuh seperti lagu yang memang mereka buat yang tadi ya, I love you, you love me, Nixu ice cream and tea gitu. Jadi kata-kata ini yang diulang-ulang terus dalam dalam beberapa konten gitu. Nah, ini contoh untuk kemudian bisa menimbulkan desire dari calon konsumennya. Berikutnya kita coba lihat untuk ketika sudah sampai di tahapan action. Nah, kalau action em, yang perlu dilakukan adalah memang membuat materi konten yang memberikan alasan untuk calon konsumennya melakukan pembelian gitu ya. Nah, informasi-informasi apa saja yang harus disampaikan memang harus tersampaikannya secara jelas. Ini ada contohnya juga. Jadi di sini kurang lebih ada promo buy one get one gitu, special offer, dan mereka bilang mereka bilang ada di tempat-tempat tertentu saja gitu. Jadi ini mereka memberikan informasi dan cara bagaimana mendapatkannya gitu dan limited time gitu ya. Kalau tadi kan kalau kita lihat waktunya itu cuman ada di 15 hari kurang lebih 10 Juni sampai dengan 25 Juni. Dan kalau kita lihat sekali lagi memang mereka tidak lagi menggunakan warna gitu ya, warnanya sekarang ganti jadi biru latarnya, tapi logonya tetap ada dan lagunya tetap mereka pertahankan, mereka gunakan gitu. Oke, nah jadi ketika bicara soal hubungan antara tadi bagaimana kita bisa menginfluence atau mengajak orang pada akhirnya untuk dari mencoba menarik perhatian sampai kemudian mereka melakukan aksi dalam strategi keseluruhan strategi marketing itu fokus pada brand itu diperlukan. Jadi bukan hanya fokusnya ke produknya gitu. Itu kenapa kita perlu untuk mulai dari langkah sederhana yang tadi Rama sudah jelaskan dan memaksimalkan elemen-elemen yang kita udah punya gitu ya. Mulai dari namanya, kalau ada logonya, warnanya juga gitu. Jadi kalau kita lihat tadi contoh yang punya Mixu mulai dari mencoba menarik perhatian sampai pada akhirnya melakukan pembelian, dia memang memasukkan secara konsisten elemen-elemen ini minimal 3 elemen tadi gitu. Mulai dari nama, logo, dan warna gitu. Nah, berikutnya saya akan membahas tentang ada 2 hal yang juga perlu kita perhatikan ketika kita bicara soal bagaimana kita bisa menggunakan branding di dalam proses marketing kita. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa menimbulkan rasa resonansi. Resonansi itu kan kalau gaung ya bahasa Indonesianya, jadi bergema. Jadi resonansi itu uh, berbalik uh, ke kita gitu. Jadi kalau kita mengucapkan sesuatu, uh, kata-kata itu atau suaranya itu bisa kita dengar lagi gitu. Jadi kayak beresonansi. Nah, jadi
ketika bicara soal branding, kita juga perlu mempertimbangkan bagaimana calon konsumen kita itu bisa merasa terhubung dengan brand yang kita coba bangun. Gitu. Bagaimana cara terhubungnya? Jadi ini salah satu contohnya. Biasanya cara untuk kita bisa mencari hubungan antara brand yang sedang kita coba buat dengan calon konsumennya itu salah satunya memang adalah dengan mengetahui calon konsumen kita juga dan mengetahui apa keunggulan-keunggulan kita sehingga kita bisa menemukan apa nih yang mau kita kedepankan gitu ya. Tadi seperti Rama sudah sempat jelaskan juga ya tentang bagaimana kita bisa menemukan nama gitu. Bisa aja mulai dari keunggulan produknya, bisa mulai dari nama kita sendiri sebenarnya dan lain-lain. Tapi juga yang perlu kita pertimbangkan adalah apakah brand yang sudah kita buat itu sebenarnya bisa bagaimana itu diterima oleh calon konsumen kita. Nah, jadi resonansi di sini dalam branding adalah bagaimana merek itu bisa kemudian menciptakan jembatan yang bentuknya adalah emosi atau keyakinan dan nilai penting untuk calon konsumen kita yang nantinya akan melihat komunikasi atau melihat brand ini gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa terhubung intinya dengan si calon konsumennya. Jadi salah satu contohnya adalah teh botol gitu. Jadi teh botol itu berusaha untuk mencari keterhubungan dengan masyarakat Indonesia gitu. Jadi waktu itu dari awal mereka tuh pakainya adalah apapun minumannya atau apapun makanannya, minumannya teh botol sosro gitu. Jadi mereka bisa masuk dan mereka bisa menggunakan cukup banyak kesempatan dan untuk orang Indonesia sendiri jadinya apapun makanan yang mereka makan karena Indonesia itu kan budayanya banyak gitu. Jadi akan sulit untuk kalau misalnya teh botol mengklaim di awalnya eh, misalnya ya teh botol teman bakso gitu misalnya atau teh botol teman ketoprak. Nah, itu kan hanya terlimitasi di satu tempat saja atau misalnya teh botol teman masakan Padang itu kan hanya di wilayah geografi tertentu atau jenis makanan tertentu. Nah, karena teh botol itu tahu bahwa masyarakat Indonesia itu luas, kemudian kesukaan makanannya banyak sekali, budayanya juga sangat beragam. Itu kenapa pada akhirnya memutuskan untuk mengadopsi keragaman itu gitu. Dengan mereka kemudian mengakui keberagaman yang dimiliki oleh calon konsumennya, mereka kemudian keluar dengan apapun makanannya, ya minumannya teh botol sosro gitu. Dan kemudian ini nantinya juga kalau kita bicara dari sisi kreatif, nantinya juga kemudian dari sisi kreatifnya bisa bisa berkembang gitu. Jadi nanti eh, apa namanya bisa punya banyak ruang untuk bisa mengembangkan materi-materi kreatifnya. Nah, ini contoh yang terbaru, ini tahun 2020 sih. Jadi mereka Teh Botol juga sempat ada apa namanya kemasan-kemasan khusus gitu ya. Jadi beberapa brand itu suka untuk menarik perhatian. Ketika kita bicara branding itu kan biasanya logonya sama, warnanya sama ya. Kalau teh botol kan identik dengan warna coklat, tapi ada kalanya memang mereka berusaha untuk menarik perhatian dengan sedikit mengubah warna, sedikit mengubah kemasan gitu. Nah, ini waktu itu untuk peringatan 17 Agustusan kalau nggak salah untuk 75 tahun Indonesia Merdeka, jadi mereka membuat materi brand yang seperti ini, branding. Nah, yang dilakukan memang hal yang seperti ini itu bisa aja bentukannya hanya eh, berkala ya. Jadi misalnya hanya 1 tahun sekali atau misalnya 2 tahun sekali atau memperingati hari-hari khusus gitu. Nah, tadi itu soal bagaimana sebuah brand bisa membangun emosi dengan calon konsumennya. Jadi resonansi. Jadi yang penting adalah bagaimana brand itu bisa diterima dan terasa, oh ini brand saya gitu ya. Kalau kita bicara soal resonansi.
ini cocok atau enggak untuk saya gitu ya. Itu bentukan resonansinya seperti itu. Nah, ada satu lagi adalah kita bicara soal bagaimana posisi sebuah jadi positioning. Jadi positioning adalah persepsi yang dimiliki oleh konsumen kita terhadap produk, tapi bukan ke produknya, melainkan ke kompetitornya. Jadi dibandingkan dengan kompetitor. Jadi misalnya kalau tadi ya produknya misalnya produk teh, ada produk teh botol, ada teh yang lain gitu. Jadi kalau positioning eh, di benaknya konsumen adalah langsung membandingkan antara teh botol ini posisinya dibandingkan dengan teh-teh dalam kemasan lain itu seperti apa gitu ya. Misalnya itu sudah terbangun secara sendirinya gitu. Nah, ini coba kita lihat kalau konsepnya adalah positioning. Di sini kan ini di layar ya, di layar ini ada 3 buah kopi gitu. Kopinya sebenarnya bahannya sama gitu ya, campurannya ada kopinya, ini sama susu, jadi kopi susu bentukannya. Nah, kopi susu ini bisa kita lihat dari 3 jenis ini punya positioning yang beda-beda, walaupun bahan pembuatnya relatif sama. Ada kopi, ada air, ada susu, ada esnya kadang-kadang gitu ya. Nah, yang sebelah paling kiri itu tidak ada mereknya dan hanya di gelas botol air mineral gitu ya. Nah, ketika seseorang melihat kopi susu dalam kemasan yang seperti itu atau dalam tampilan seperti itu, mereka mungkin akan punya positioning yang berbeda dibandingkan dengan misalnya kopi yang di tengah atau kopi yang di paling kanan gitu. Jadi di kepalanya sudah terbentuk bahwa saya akan lebih milih yang mana gitu ya, mau yang tengah atau yang kanan atau yang kiri gitu. Jadi positioning inilah yang kemudian menentukan juga sebuah brand itu kemudian akan lebih dipilih oleh golongan apa namanya calon konsumen tertentu atau tidak gitu. Dan ini juga biasanya akan berpengaruh dengan kemampuan brandnya untuk kemampuan produknya untuk menentukan harga misalnya ya. Jadi kalau kita bicara soal kopi yang sebelah kiri dibandingkan dengan kopi yang paling kanan, walaupun sama-sama materi dasar pembuatannya sama, itu mungkin harganya bisa berkali-kali lipat kopi yang sebelah kanan gitu. Demikian juga misalnya kopi yang di tengah, harganya pasti akan berkali-kali lipat dari yang tetap yang sebelah kiri gitu ya. Jadi bisa dilihat bahwa ketika kita berhasil membangun atau berhasil memberikan nama kepada produk kita dan kemudian memberikan tadi ciri-ciri dan brandnya di dalam kepala konsumen itu nantinya dalam benak konsumen itu nantinya mereka akan mulai membangun uh, positioningnya si produk kita ada di mana sih dibandingkan dengan pilihan-pilihan saya yang lain gitu ya. Jadi ketika saya punya pilihan, jadi ada 2 hal ketika bicara soal positioning. Jadi ketika orang melihat sebuah produk atau jasa, mereka akan menganggap ini produknya bukan buat saya, atau ini produknya mungkin membuat saya tertarik. Jadi ada 2 jalur tersebut. Jadi bagaimana caranya kita bisa kemudian memasukkan produk kita ke jalur yang kita inginkan di dalam benaknya konsumen. Nah, karena positioning itu adalah dari konsumennya yang menentukan ini buat saya atau ini bukan buat saya, ini saya nggak tertarik atau ini saya tertarik, berarti yang harus kita pikirkan benar-benar adalah ketika saya membuat brand untuk produk saya, itu saya mau bicaranya dengan siapa gitu. Karena orang-orang yang mau kita ajak bicara itulah yang perlu kita ketahui apa dan bagaimana yang mereka sukai atau inginkan sehingga produk saya ini bisa diterima dalam benaknya mereka gitu. Jadi bayangkan kalau misalnya kita punya kopi gitu ya, kemudian target market kita itu ternyata menganggap produk kita itu kurang sesuai dengan mereka karena ya misalnya ya namanya menurut mereka tidak
menarik untuk mereka, atau misalnya logonya juga dianggap, oh ini logonya saya nggak suka, atau hal-hal seperti itu yang perlu juga kita pertimbangkan. Jadi positioning sekali lagi adalah bagaimana posisi brand kita dibandingkan dengan brand kompetitor kita. Dan yang hasil akhirnya adalah bisa menentukan ini tuh produk untuk saya dari sisi target market atau bukan gitu ya. Nah, itu tadi dua hal yang perlu kita perhatikan juga ketika kita mulai membangun brand kita, soal resonansi dan juga positioning. Jadi kalau bisa saya recap sebelum kemudian kita masuk ke menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Jadi kalau teman-teman masih mau bertanya, bisa kemudian memasukkan pertanyaan dalam kolom Q&A. Jadi tadi kita membahas tentang ketika kita mau membuat brand, itu juga tolong dilihat juga bagaimana kita bisa menarik perhatian dari calon konsumen kita, kemudian menarik attention, menarik interest-nya mereka, menciptakan desire, dan juga mendorong aksi. Gitu. Jadi 4 hal ini yang perlu kita perhatikan ketika kita mulai mau membuat brandnya dan ketika kita mengimplementasikan brand tersebut ke dalam materi-materi komunikasi dan materi-materi promosi kita. Karena ketika kita sudah punya brand, tapi kemudian kita tidak memperhatikan bagaimana kita menggunakan brand tersebut dalam keseharian kita, dalam keseharian marketing kita, itu juga cukup sayang gitu. Karena ada teman-teman yang memang menghabiskan waktu cukup banyak untuk menciptakan branding di awal, tapi ketika kemudian menjalankannya itu kadang-kadang juga tidak dipergunakan secara maksimal untuk brand yang sudah dimiliki. Dan yang berikutnya adalah jangan lupa mengenai bagaimana branding yang dibuat itu bisa beresonansi dengan calon konsumennya dan juga bagaimana posisi brand tersebut nantinya ketika brand tersebut diterima oleh target konsumen kita. Gitu. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam Q&A. Mungkin Rama mau mulai duluan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Oke, saya akan jawab pertanyaan dari Jatika John Jaya. Benar. Pemilihan nama kalau dalam usaha segala ada dijual, makanan, buah-buahan, barang, kendaraan, dan lain-lain, apa cocok kalau pakai nama kita sendiri? Sebaiknya berapa kata? Terima kasih. Tidak ada cocok nggak cocok kalau menurut saya, karena pada akhirnya akan kembali mengenai bisnis itu sendiri gitu ya. Mungkin yang dimaksud cocok atau tidak cocok itu adalah apakah nama sendiri, nama pribadi itu bisa mengaitkan dengan produk yang dijual. Ya tentu dalam hal ini karena produknya juga ada macam-macam dan namanya kan juga nama kita kan unik gitu ya, tidak mengandaikan atau tidak menggunakan produk tertentu, maka ya tidak hampir pasti si nama kita tuh tidak menempel pada salah satu produknya, sehingga kalau misalnya kita mau menggunakan untuk jenis produknya bermacam-macam ya kita mungkin perlu menambahkan dengan misalnya toko, misalnya kalau nama saya Rama, toko Rama gitu ya. Dengan seperti itu aja, karena toko kan punya tampungan berbagai macam dijual gitu. Toko khusus menjual barang elektronik itu juga adalah boleh menggunakan hanya dengan sebutan toko. Toko khusus untuk menjual perangkat listrik ya itu bisa disebutkan toko. Toko untuk menjual bahan bangunan ya disebutkan dengan toko. Tapi kadang-kadang juga menggunakan hal-hal yang berkait gitu. Kalau misalnya dia berada dalam kategori yang sama. Kategori ini kan bisa macam-macam. Kalau misalnya produk kita bermacam-macam, tapi target pembelinya tuh satu jenis kategori gitu. Misalnya untuk remaja gitu ya. Nah itu kan juga bisa digunakan sebagai bagian dari nama.
Nah, ini berkait dengan pertanyaan berikutnya, sebaiknya berapa kata? Ya tentunya semakin singkat, semakin pendek akan jadi lebih mudah untuk diingat orang, kita juga lebih mudah untuk menyebutkan, tapi seringkali ada tantangan mengenai namanya sudah digunakan oleh orang lain, atau kita perlu menempatkan seperti tadi ya, mendampingkan si nama pribadi kita, nama diri kita dengan kata toko, dengan kata yang mewakili si produknya, yang mewakili target pembelinya, dan lain-lain gitu, sehingga tidak bisa hanya satu, tapi juga uh, ada dampingan katanya, menjadi 2 kata, 3 kata gitu ya. Tapi dengan prinsip bahwa semakin pendek akan semakin baik, nah itu uh, akan kembali ke situ. Jadi tidak ada batasan, tapi ya semakin panjang semakin sulit untuk diingatkan. Itu prinsipnya seperti itu. Oke, itu jawaban dari saya. Untuk yang selanjutnya silakan Anan. Oke, aku akan coba jawab pertanyaan dari Kak Endang Kusumasari. Halo Kak, pertanyaan saya sejauh mana keefektifan prinsip AIDA untuk pelaku bisnis UMKM yang masih konvensional dan mengandalkan penjualan dan promosi secara offline? Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau kita bicara soal konsep AIDA, karena ini konsepnya adalah konsep general ya, jadi bisa dipergunakan untuk online dan offline dua-duanya. Jadi konsep sederhananya adalah karena ini bicara soal bagaimana seorang konsumen atau seorang pembeli itu pada kenal atau tertarik dengan produk jualan kita, sampai kemudian mereka melakukan proses pembelian. Nah ini tuh kalau dari teori marketingnya itu ada tahapan-tahapan yang dilakukan. Nah, tahapan yang kemarin diajarkan adalah tahapan yang prosesnya ada tahapan awareness, dia tahapan familiarity dan lain-lain. Nah, kalau hari ini itu ditambahkan lagi dengan ada tahapan juga yang terjadi di benaknya mereka gitu ya. Jadi di benaknya mereka itu yang terjadi adalah dia atensinya tertarik dulu gitu. Jadi atensinya dari yang tadinya tidak memperhatikan jadi memperhatikan. Kemudian di level yang berikutnya adalah keingintahuannya itu ter terpicu gitu ya. Dan yang di level yang berikutnya adalah ada keinginan untuk mencari tahu lebih gitu dan ada keinginan untuk iya ini kayaknya saya mau deh beli produk ini, dan pada akhirnya ada aksi-aksi yang dilakukan. Itu mungkin aja kalau di toko offline ngambil barangnya, pergi ke kasir dan bayar gitu. Tapi bisa dibayangkan seperti ini ya. Jadi kalau misalnya dia ada di offline, di offline itu kan bisa kita punya toko sendiri atau misalnya kita ada bersama-sama dengan yang lain, misalnya di dalam minimarket atau tempat lain gitu ya. Jadi kalau kita bicara soal attention atau gimana caranya menarik perhatian, bisa dibayangkan kalau kita misalnya ada di tempat jualan, ada di rak gitu ya. Nah di rak itu yang juga kita perlu lihat adalah gimana caranya kita bisa menarik perhatian. Jadi kalau kita lihat di supermarket atau di minimarket itu memang biasanya kalau kita lihat ada yang bilang eye level, yang pandangannya sejajar sama mata itu biasanya punya harga, kalau kita taruh di situ harganya paling mahal gitu ya. Nah, cara untuk menarik perhatian lain, suka ada yang membuat misalnya ada yang namanya wobbler atau dia bikin semacam flyer kecil untuk ditempelkan di dekat raknya gitu ya misalnya. Atau cara menarik perhatian yang lainnya kalau di tempat offline, itu kan ada yang suka bikin kayak ada tempatnya sendiri, ada yang bikin rak sendiri, ada yang bikin keranjang sendiri dan lain-lain. Nah, itu tahapan yang attention, menarik perhatian. Jadi tugas utama dan tugas terberatnya salah satunya adalah yang menarik perhatiannya gitu. Nah, sampai ke level yang berikutnya kalau soal interest adalah kalau perhatiannya sudah berhasil kita tarik, si calon konsumen ini perlu melihat apa. Jadi apa yang mereka perlu baca, apa yang mereka perlu lihat untuk kemudian rasa ingin tahunya juga terpenuhi gitu. Nah, itu yang juga bisa kita lakukan. Itu kenapa
Misalnya kalau di lembaran pemberitahuan wobbler yang kecil atau ada selebaran dan lain-lain, memang biasanya ya ada tulisannya gitu. Entah itu informasi tentang keunggulan produknya, misalnya ada produk baru, ada produk terbatas atau yang lain-lain, eh, atau memang eh, penjelasan-penjelasan lainnya yang intinya adalah untuk menarik interestnya lebih jauh. Nah, kemudian baru membangun desire gitu. Desire itu kan adalah saya mau, ini kayaknya butuh nih produknya, ini kayaknya perlu untuk dibeli. Jadi mendorong bahwa ini produk eh, mendorong urgensi, mendorong apa ya, harus belinya sekarang gitu ya misalnya. Jadi itu sebenarnya yang coba untuk dihadirkan oleh desire gitu. Baru kemudian melakukan pembelian gitu. Nah, jadi konsep ini, karena ini konsepnya adalah kita mengetahui apa sih yang ada di benaknya konsumen, nanti cara kita menggunakannya itu juga nanti eh, bisa kreativitasnya ada di kita sebagai pemilik usaha gitu ya, atau yang kemudian berusaha untuk melakukan marketingnya, proses marketingnya gitu. Tapi secara keseluruhan konsep AIDA ini bisa dipergunakan untuk dua-duanya, baik online ataupun offline. Nah, nanti untuk kreatifnya seperti apa itu bisa kita coba, bisa kita dorong untuk melakukannya gitu. Jadi dengan tahu kenapa sih kita jelaskan tentang dasarnya, karena kalau menurut kami dengan tahu dasar ini nantinya dengan kreativitas yang dimiliki oleh teman-teman semua, jadinya sudah bisa mengetahui bahwa oh kalau misalnya saya ada di toko, satu hal yang perlu saya lakukan pertama kali adalah menarik perhatian misalnya. Ya berarti kita perlu nantinya untuk memikirkan cara saya untuk bisa menarik perhatian dari produk-produk yang saya miliki apa gitu misalnya. Atau misalnya kalau teman-teman punya satu produk yang lebih mahal dari produk lain gitu misalnya dan ingin produk yang lebih mahal ini sebenarnya terjual juga, berarti kan juga harus memikirkan antara produk yang mahal dengan produk yang lainnya itu bagaimana untuk mereka yang misalnya datang ke toko fisik itu memang akhirnya memilih produk tersebut gitu atau paling tidak akhirnya eh, bisa tertarik perhatiannya ke produk yang itu gitu ya. Kalau misalnya kita ternyata punya produk yang oh ini ada produk yang sebenarnya mau saya fokuskan gitu misalnya. Nah, itu jawabannya untuk apakah AIDA itu masih bisa dipergunakan untuk promosi secara offline? Oke, yang berikutnya dari Ida Ayu Puspa Cindrarini mau tanya, jika kita berjualan tapi tanpa branding dulu, apakah ada tipsnya supaya kita bisa dapatkan customer untuk membeli produk kita, customer di luar teman-teman kita, karena untuk mendapatkan customer di luar circle kita sepertinya agak susah untuk dijalankan. Nah, makanya tadi saya bilang bahwa kalau kita bicara branding itu eh, nama, ketika kita sudah memiliki nama, itu berarti kita sudah punya branding. Kita sudah punya brand, sorry. Kita sudah punya brand. Artinya kalau uh, ketika saya bilang tanpa branding, itu tanpa kita membesarkan namanya dulu. Tapi kan punya nama tuh udah satu hal. Udah langkah pertama. Sudah langkah minimal yang perlu dilakukan. Kalau kita mau datang ke satu tempat baru, minimalnya kan kita sendiri kan sudah punya nama. Walaupun orang-orang tidak kenal sama kita, tapi kan kita datang dengan kita hadir di situ dengan nama kita yang kita sudah punya gitu ya. Jadi uh, ini yang akan jadi modal awal. Dan ini yang bisa dilakukan gitu. Dan bahkan kalau kita bicara di marketplace misalnya, ada berapa banyak atau kita lihat kita sendiri deh. Waktu kita ke marketplace, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada atau yang lainnya gitu ya. Apa yang sering kali, yang paling sering kita lakukan? Kalau kita search aja misalnya, apakah kita mencari nama produk atau kita mencari nama toko? Nama produk tuh jenis produknya. Saya mau cari baju, saya belum tentu nulis nama brand bajunya, tapi saya mengetik bahwa baju anak misalnya, atau baju olahraga. Saya mau beli sepatu,
yang saya tulis adalah sepatu olahraga. Kecuali nama brand kita tuh memang sudah besar sekali sehingga dia sebenarnya menjadi kategori produk. Nah, ini yang kita sering tertukar gitu ya. Karena brand yang kita jadikan acuan itu adalah brand-brand yang sudah sangat amat besar, umurnya sudah sangat panjang bahkan bisa dibilang. Misalnya saya ambil contoh sepatu Nike. Ketika orang bilang bahwa saya mau beli Nike, itu Nike-nya digunakan sebagai pengganti, jadi nama brand digunakan sebagai pengganti kategori produk. Saya mau beli Nike itu seringkali karena Nike memang fokusnya kebanyakan di sepatu, dia artinya mau beli sepatu. Tapi kan dia bisa jadi sepatu untuk basket, sepatu sneakers lifestyle, bisa jadi Nike untuk lari atau apapun. Tapi dia menyebutkan nama brandnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena untuk waktu yang panjang, Nike begitu besarnya, konsisten, seluruh dunia mengenalkan nama brand tersebut sehingga itu bisa digantikan, sehingga bisa menggantikan nama kategori. Contoh lain kalau di Indonesia adalah Gojek. Sebuah nama perusahaan, sebuah nama produk, nama layanan, yang kemudian nama layanannya menjadi kategori layanan tertentu karena dia kemudian Gojek adalah untuk jasa pengantaran karena berasal dari ojek gitu ya. Tapi dia juga kemudian lahir brand lainnya itu GoSend, GoFood, dan lainnya, GoPay untuk Ini sepertinya Rama terputus ya. Saya coba untuk bantu jawab ya buat Muke ya. Tadi pertanyaannya adalah jika dari awal tidak terlalu memikirkan nama dan logo usaha, tapi yang penting kita fokus terhadap usaha kita agar berjalan, apakah tidak berisiko? Maksudnya juga ketika bisnis kita sudah berjalan dan ramai pasti akan sibuk. Oke. Oke, tadi saya melanjutkan ya jawabannya Rama ya. Jadi paling tidak kalau tadi ya Rama kan menjawabnya adalah kalau kita sudah ada di misalnya kalau bisnisnya adalah makanan gitu ya. Nah, kalau makanan itu udah ada di GrabFood, udah ada di GoFood dan lain-lain, itu kan kita tetap harus memasukkan paling tidak nama bisnisnya ya. Misalnya kalau kita jualannya adalah bakwan Malang gitu ya. Misalnya kan bakwan Malang apa? Misalnya ada bakwan Malang Karapitan atau bakwan Malang eh, Mang Ujo atau yang lain gitu. Nah, eh, paling tidak nama itu aja sudah cukup untuk tadi yang Rama bilang ya. Jadi kalau kita bicara soal branding, kita mulainya dari yang minimum gitu. Kita tidak bilang bahwa harus lengkap, tapi ketika kita mulai punya usaha, pastikan sudah punya minimumnya ada namanya gitu. Kenapa minimumnya ada namanya? Ini ibaratnya kalau kita mau dikenal sama orang, itu tetap harus memperkenalkan diri. Nah, ketika kita memperkenalkan diri, orang tersebut kan kemudian harus mengingat, oh ini yang mana ya, ciri-cirinya yang seperti apa ya, gitu. Jadi pastikan minimum apa namanya namanya itu ada, gitu. Jadi ketika nama itu sudah ada, paling tidak kita juga bisa kemudian mengembangkan bisnis kita. Jadi kita fokus ke pengembangan usahanya, gitu. Jadi kita masuk ke channel-channel yang memang pembelian bisa terjadi di sana, kayak tadi misalnya entah itu di Tokopedia, Shopee, kalau misalnya untuk produk-produk fashion atau produk-produk lainnya gitu ya, atau kalau misalnya produk makanan yang tadi menggunakan GoFood atau GrabFood atau ada yang lain gitu ya. Nah, ketika kemudian nantinya bisnis sudah jadi semakin berkembangnya bisnis, biasanya kita kemudian harus juga memikirkan nantinya aspek lainnya. Misalnya adalah apakah kita memerlukan tenaga-tenaga tambahan untuk kemudian pekerjaan-pekerjaan yang tadinya ada di kita itu bisa kita delegasikan ke tenaga tambahan tersebut gitu ya. Misalnya biasanya kan kalau membuat bisnis single fighter ya atau seorang diri gitu ya. Jadi kalau seorang diri berarti
Saya produksi juga, saya memasarkan juga, saya mengirimkan juga, saya menghitung pencatatan keuangannya sendiri juga. Jadi semuanya saya lakukan sendiri. Ketika memang bisnisnya sudah semakin besar, kemudian kan kita punya waktu untuk kita punya budget yang cukup untuk kemudian meng-hire atau mendapatkan tenaga bantuan tambahan. Nah, tenaga bantuan tambahan inilah yang kemudian kita coba untuk mungkin misalnya kita melepaskan ada sebagian aspek-aspek produksi yang bisa kita delegasikan, atau misalnya ada sebagian pencatatan pendapatan atau pencatatan yang kita delegasikan juga. Jadi memilih proses delegasinya. Dengan memilih proses delegasi itu, kemudian kita jadi punya waktu-waktu tambahan yang bisa kita alokasikan untuk beberapa hal penting lainnya. Misalnya, kalau kita perlu untuk melakukan eh, riset tambahan untuk atau atau mencari produk-produk baru gitu ya, kita mendevelop produk baru yang nantinya untuk dijual. Atau misalnya ya itu tadi. Jadi kalau kita baru mulai dengan nama saja, ada kemungkinan kita perlu menambahkan elemen brandingnya gitu ya. Misalnya tadinya baru ada nama, berikutnya adalah nama dan logonya gitu misalnya. Nah nanti secara bertahap seiring dengan semakin besarnya usahanya, itu kemudian bisa kita tambahkan elemen brandingnya tadi gitu. Jadi elemen branding itu di awal ya minimum dulu itu oke, dan fokus dulu ke proses penjualannya gitu. Jadi seiring dengan waktu, dengan semakin besarnya bisnisnya, biasanya nanti kita punya tenaga tambahan dan akan didorong untuk kemudian melengkapi proses brandingnya itu sendiri gitu. Rama, mungkin ada yang mau ditambahkan? Gak usah, saya lanjut aja ke, maaf tadi keputus, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, dan ini sedikit banyak sudah dijawab oleh Anan juga barusan dari Nuka Apsari. Jika dari awal tidak terlalu memikirkan nama dan logo usaha, tapi yang penting kita fokus terhadap usaha agar berjalan, apakah itu tidak beresiko? Maksudnya juga ketika bisnis kita sudah berjalan dan ramai, pasti akan sibuk terhadap usaha kita itu. Jadi apakah sudah tepat baru mengurus nama dan logo ketika bisnis sudah berjalan dengan baik? Lagi-lagi saya ingatkan, ketika saya bicara brand, saya akan mengambil yang paling minimal, identitas yang paling minimal yaitu nama. Artinya kita miliki identitas minimal dulu, nama, gitu ya. Proses brandingnya itu jangan sampai menghentikan proses bisnisnya, yaitu berjualan. Kalau bicara sibuk, ada atau tidak ada brand, kalau memang bisnisnya berjalan dengan baik, artinya jualannya memang banyak gitu ya yang terjadi, ya akan sibuk juga gitu. Jadi sibuk itu kan, sibuk di dalam bisnis kan problem yang baik atau good problem gitu ya. Karena ya berarti kan demand yang ada, permintaan yang terjadi adalah memang banyak. Nah, seperti yang tadi Anda sampaikan, ketika bisnis itu sudah berjalan, tentu dalam mengerjakannya kan kita juga mengembangkan manajemennya. Artinya kita tidak lagi mengerjakan semuanya sendiri. Kita mulai mempunyai staff. Ketika kita mempunyai staff, berarti ada sebagian dari hal yang kita kerjakan semuanya sendiri, kemudian dibagikan ke staff tersebut. Dari sendiri semuanya, satu orang, kemudian menjadi berdua dengan staff. Ketika bisnisnya sudah berkembang, bisa bertambah staffnya, jadi bertiga. Pekerjaan yang dilakukan juga jadi bertambah. Memang yang tadinya hanya dikerjakan minimal, kemudian jadi ada hal-hal baru yang dikerjakan. Yang tadinya cuma 10 pekerjaan, yang 5 lagi belum dimasukkan, ketika berdua jadinya ada 15 pekerjaan gitu ya. Tapi kan ya kalau ini dengan pembagian mudah aja, ketika ada 15 pekerjaan kan ketika dibagi 2 ya tetap aja itu menjadi 7,5 atau 7 dan 8 gitu. Artinya masih ada ruang tuh untuk, kalau misalnya kapasitas satu orang adalah
10 pekerjaan misalnya. Berarti kan masih ada 2-3 ruang untuk mengerjakan hal lainnya, di mana salah satunya berarti bisa menambahkan pengembangan brandnya, kegiatan branding, artinya kegiatan pengenalan identitas yang dilakukan secara terus-menerus, dan seterusnya. Jadi ketika saya bilang bahwa tidak melakukan branding, hal minimal yang perlu dimiliki tetap adalah nama, dan kemudian kita menjalankan bisnisnya. Bicara risiko, tentu semua ada risikonya. Kalau kemudian kita tidak mampu menatanya dengan baik, ya tentu kita akan tergulung dengan semua kesibukan-kesibukan, tapi di dalam prosesnya kita memiliki kebutuhan juga terhadap brand tersebut. Oke, ini sepertinya koneksinya Rama masih keluar masuk ya. Kita nanti coba dengarkan lagi kalau misalnya ada tambahan. Tapi memang tadi ya, ketika bicara soal apakah harus rebranding sebagai pemilik usaha gitu ya, nama baru dan lain-lain, itu memang benar-benar tergantung dari life stages. Kalau saya bilangnya soal sudah berapa lama dan apakah memang benar-benar harus mengganti brandingnya gitu. Karena bicara soal branding, salah satu yang kita perlu ingat adalah branding itu butuh waktu yang cukup lama biasanya untuk kemudian orang-orang itu kenal, untuk kemudian orang-orang itu mengikuti dan lain-lain. Jadi misalnya gini, ini contohnya ya. Tadi saya mengambil teh botol Sosro sebagai salah satu contoh kasus itu untuk kita bahas soal apa namanya resonansi. Tapi ketika bicara soal botol Sosro, apapun makanannya, minumnya adalah teh botol Sosro, itu mereka gunakan sudah sangat lama. Dan ketika kita lihat nama teh botol Sosronya, logonya, itu juga udah lama sekali mereka tidak ganti gitu ya. Beberapa produk yang bentukannya internasional juga mereka punya jangka waktu yang lama untuk mereka memperkenalkan nama produknya. Ini misalnya contohnya ya, Starbucks itu namanya dari dulu Starbucks, tapi memang dia mengalami perubahan logo beberapa kali. Tapi umurnya Starbucks itu sudah lama dan biasanya mereka ketika mengganti kita bilangnya rebranding itu biasanya yang diubah adalah cara penulisan nama, logo, kemudian sedikit apa namanya kalau warna jarang karena biasanya kalau Starbucks pun kemarin ketika mereka berganti itu warnanya tetap nuansanya nuansa hijau gitu. Cuman dia memang mengganti logonya gitu. Nah, penggantian logo itu juga jangka waktunya lama. Ada yang lebih dari 10 tahun baru mengganti sedikit logonya gitu ya. Tapi ada juga yang butuh dalam misalnya dia umurnya sudah 50 tahun baru satu kali dia mengganti proses rebrandingnya. Kenapa? Karena biasanya tuh butuh waktu yang cukup lama untuk sebuah nama itu dikenal dan kemudian kalau mereka melihat sekilas itu mereka udah tahu ini tuh produknya apa dan siapa gitu. Jadi itu kenapa biasanya akan sangat terkait dengan sudah berada di dalam kondisi seperti apa si bisnis kita ini gitu. Jadi kalau bisnisnya benar-benar masih baru, saya sih tidak menyarankan untuk proses rebranding itu dilakukan. Jadi misalnya tiap tahun mengganti gitu ya, saya sih tidak menyarankan gitu karena kalau nanti teman-teman 1 tahun terus nanti mengganti, yang tadinya sudah diingat harus dimulai lagi dari awal biasanya. Gitu ya. Itu kenapa proses mengganti cara penulisannya, warnanya, dan lain-lain itu butuh waktu yang cukup lama. Gitu. Jadi kalau saat ini yang kami sarankan adalah karena kebanyakan teman-teman baru memulai usahanya 1 tahun sampai dengan di bawah 5 tahun gitu ya. Kalau memang masih dalam tahapan itu, ya berarti kita mulainya dengan yang minimum kebutuhan. Kita bilangnya minimum requirement. Kebutuhan minimumnya apa? Ya namanya, kemudian kalau misalnya bisa ada energi untuk punya logonya, silahkan. Dan kemudian misalnya warnanya gitu ya, kita mau pakai warna apa yang bisa merepresentasikan kita misalnya. Tapi kalau misalnya terlalu ribet mikirin logo gitu ya, ya berhenti sampai namanya juga nggak apa-apa.
gitu. Tapi pastikan elemen-elemen tadi bisa kemudian kita turunkan ke dalam marketing kita, atau misalnya nanti kita aplikasikan ke dalam strategi-strategi yang nantinya akan kita lakukan gitu. Itu jawabannya untuk Sastra Naling. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini coba saya lihat, Ramo sudah balik lagi atau belum, Kak Vero? Kalau belum mungkin. Sudah, tapi sudah di Q&A sudah ada, jadi saya kembalikan ke Vero. Oke. Oke. Vero. Oke, mohon maaf teman-teman, sesi Q&A kita sudah habis dan juga mungkin sudah tidak ada pertanyaan. Terima kasih untuk yang sudah bertanya. Sebelum mengakhiri webinar kita hari ini, saya ingin minta bantuan teman-teman lagi untuk mengisi post survei. Linknya kami share di kolom chat ya. Kepada tim Setara Berdaya, boleh minta tolong untuk di-share linknya di kolom chat. Pada tim Setara Berdaya, boleh tolong di-share ya linknya. Mohon ditunggu ya teman-teman. Coba Oke, sebentar. Oke, sudah di-share di kolom chat ya. Boleh tolong diisi dulu, saya akan kasih waktu sekitar 1 menit. Silakan. Oke. Terima kasih buat yang sudah mengisi survei. Saya ingin menginfokan kembali buat teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai program Setara Berdaya, silahkan kunjungi sosial media kami di @think.women dan @unwomenid. Dan jika kalian ingin mengakses materi-materi seputar bisnis, pengembangan keterampilan, kewirausahaan terkait perempuan, silahkan kunjungi welearn.unwomen.org. Linknya akan saya share di kolom chat. Oke. Baik teman-teman, mengakhiri webinar hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Anan dan Mas Rama dan juga teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih juga buat kalian yang sudah setia mengikuti webinar pertama sampai yang terakhir ini. Semoga materi yang kami berikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai ketemu di kegiatan-kegiatan berikutnya. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas.